kami dan sudah berada di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Ketua DPRD, Pak Rudi, saya ucapkan terima kasih juga sudah berada di tengah-tengah kita dan insya Allah akan segera bergabung. Pak Arif Satria, Rektor IPB, dan juga Kang Mulyadi rencananya. Di sini juga ada Kang Bayu, ada Bang Tumpal, ada juga kemudian kawan-kawan para politisi dan para aktivis yang bergabung. Dan saya yang paling utama mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang luar biasa yang selalu memberikan ruang dalam penguatan kapasitas kita semua. Ada Bu Umi, ada Kang Rizky, kemudian ada Kang Isun dan kawan-kawan yang lain, ada Kang Irfan Ketua Bawaslu, ada Kang Burhan juga Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor. Saya luar biasa dan kita berikan apresiasi kepada mereka yang tidak pernah berhenti untuk memberikan forum, peluang untuk penguatan kapasitas kita sebagai hamba Allah. Baik, pada kesempatan ini ya sebetulnya kita ingin lebih banyak mengelaborasi bagaimana sebetulnya sudah sampai mana kira-kira penanganan percepatan COVID-19 khususnya di Kabupaten Bogor. Sebetulnya itu yang kemudian akhirnya terbersit. Mari kita sama-sama berdiskusi, sharing informasi, mendapatkan informasi dari banyak pihak, agar memang kita semua mempunyai tanggung jawab pada porsinya masing-masing. Sehingga percepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor akhirnya sesuai harapan bisa cepat, kemudian bisa segera clear Kabupaten Bogor dari COVID-19. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya diminta oleh kawan-kawan untuk menyampaikan, memberikan pengantar terkait dengan masalah transparansi dan akuntabilitas penanganan COVID-19 khususnya di Kabupaten Bogor. Dan ini juga sudah menjadi isu nasional dan isu di beberapa provinsi terkait dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor. Baik dilakukan oleh teman-teman di eksekutif maupun juga peran-peran legislatif yang ada di parlemen. Tentu ini juga tidak akan pernah lepas dari supporting system dari masyarakat dan semua elemen-elemen yang mempunyai peran untuk ikut serta dalam percepatan penanganan COVID-19. Saya akan mengawalinya dari kenapa kemudian muncul isu transparansi dan isu akuntabilitas terkait dengan penanganan COVID-19. Saya melihatnya ada 5 titik rawan terkait dengan kenapa istilah akuntabilitas, istilah transparansi kemudian muncul pada penanganan COVID ini. Yang pertama adalah terkait dengan refocusing dan relokasi anggaran. Ini berjalan secara cepat, berjalan seakan-akan tanpa tanpa ada waktu diskusi yang cukup, tanpa ada ruang elaborasi, tapi kemudian refocusing dan relokasi anggaran itu amat sangat cepat. Nah, saya kemudian jaminan-jaminan atas keabsahan administratif dari relokasi itu kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak. Nah, yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Tentu dari relokasi dan refocusing anggaran yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu outputnya adalah untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, itu baik itu alat pelindung diri, kemudian juga instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk penanganan COVID-19 di berbagai macam lini. Dan saya pikir ini pun jadi sangat cepat. Bahkan mungkin tanpa lelang gitu, karena penunjukan langsung, karena kondisi yang kemudian membuat ini berlangsung amat sangat cepat. Dan ini punya potensi. Bagaimana akuntabilitas dan transparansinya di mata publik. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengelolaan filantropi atau donasi dari pihak ketiga. Nah, seperti apa pengelolaannya? Ada tidak sih di Kabupaten Bogor donasi dari pihak ketiga? Kemudian seperti apa? Bentuknya apa? Dari pihak mana saja?
dan seterusnya. Dan saya pikir ini pun penting karena ini yang tidak tercatat dalam berbagai macam dokumen anggaran negara yang berbentuk APBD. Kalau APBD walaupun relokasi, walaupun refocusing, saya pikir masih banyak berbagai macam catatan administratif yang bisa kemudian dilihat ketika dibutuhkan. Tapi ketika gerakan-gerakan filantropi, gerakan-gerakan donasi dari pihak kedua, ini yang saya pikir juga penting adanya sebuah bentuk transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang keempat adalah distribusi bantuan, berbagai macam bantuan, termasuk bantuan-bantuan sosial. Termasuk juga bukan hal distribusi, tapi juga penyelenggaraan bantuan sosial. Karena pemerintah Kabupaten Bogor juga tidak hanya sekedar mendistribusikan, tapi juga memberikan lokasi terkait dengan anggaran bantuan untuk masyarakat yang tidak tercover oleh pemerintahan pusat, yang tidak tercover oleh pemerintah provinsi dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kenapa juga muncul istilah akuntabilitas dan transparansi, karena munculnya peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020. Ini penting, di situ kemudian seakan-akan memberikan peluang untuk tidak terkontrol berbagai macam berbagai macam kinerja dan juga penggunaan distribusi anggaran pada penanganan COVID-19. Di dalam pasal 27 jelas kita melihat bahwa seakan-akan tidak tersentuh hukum ketika ada masalah dalam penanganan COVID-19, karena memang yang penting punya etikat baik. Kira-kira itu bahasa yang tersirat dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, sehingga dengan 5 faktor itu akhirnya muncul istilah-istilah akuntabilitas, dan ini hampir di semua provinsi. Bahkan di Jawa Timur misalnya, walaupun ditolak, kawan-kawan DPRD mendorong untuk membuat pansus. Kemudian di beberapa tempat, bahkan di DPR pun sempat muncul. Dan terakhir di Kabupaten Bogor pun sempat muncul. Entah nanti Ketua DPRD akan menjawab jadi apa enggak pansusnya atau seperti apa. Saya pikir saya hanya ketika teman-teman menanya ke saya, memberikan informasi, saya hanya tanya saja satu hal. Kenapa harus buat pansus? Emang ada apa harus buat pansus? Nah, ketika kemudian itu bisa dijabarkan, baru bisa kita elaborasi. Tapi kemudian itu tidak bisa kemudian dijabarkan, maka akan sulit kita elaborasi tentang pansus itu. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Ini ada 4 hal objek isu atau konten. Yang pertama adalah terkait APBD, terutama yang direfocusing dan yang direlokasi. Dan Bupati kita itu luar biasa, punya niat baik, punya fokus yang cukup tinggi terhadap gerakan-gerakan kemanusiaan, sehingga mengalokasikan anggaran, entah itu dari relokasi, dari refocusing, atau dari relokasi, atau dari APBD murni itu sampai pada 384 miliar rupiah. Tapi itu angka yang amat sangat besar, itu sebuah bentuk bahwa Bupati Bogor beserta jajarannya mempunyai komitmen yang luar biasa terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, itu kita sudah tahu angkanya, setelah dipublish, hampir semua media sudah paham. Nah, tinggal seperti apa? Di lapangan seperti apa? Begitu kira-kira. Nah, begitupun misalnya anggaran provinsi. Nah, ini juga masih mangsiur angkanya. Untuk Kabupaten Bogor sebenarnya berapa sih? Saya juga nggak begitu paham. Begitupun anggaran dari pusat yang didistribusikan untuk Kabupaten Bogor, berapa dari pusat? Terus kemudian juga dari pihak donasi dan seterusnya. Sehingga kemudian apakah dari berbagai macam anggaran tersebut mampu mengcover berbagai macam permasalahan terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor. Nah, berbagai macam informasi-informasi yang muncul itu kemudian juga belum secara resmi disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ataupun oleh anggota legislatif misalnya dalam informasi-informasi resmi, sehingga kemudian ini menjadi banyak spekulan dari berbagai macam perspektif publik gitu. Nah, sehingga ini yang kemudian kita akan coba tekan, tidak lantas kemudian bagaimana di tengah-tengah pandemi, di tengah Indonesia sedang kena musibah, Kabupaten Bogor sedang berjuang luar biasa untuk melawan COVID, tapi kemudian kita masih berkutat pada urusan-urusan hal yang amat sangat teknis.
Maka itu saya pikir saya sih optimis, saya berharap bahwa kinerja pemerintah sudah luar biasa baik, kemudian juga anggaran pun sudah luar biasa digelontorkan, peran-peran DPRD pun dalam aspek pengawasan ataupun peran budgeting juga sudah punya awareness yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian mensinkronkan dengan publik dan pihak-pihak lain yang saya pikir juga penting untuk memahami konstruksi desain operasional dalam penanganan COVID-19 ini. Saya pikir itu yang sebagai pengantar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua pihak, masyarakat dan kawan-kawan yang hadir di forum ini khususnya itu bisa mengelaborasi dengan sangat baik, baik melalui Bupati Bogor ataupun melalui Ketua DPRD Kang Rudi, dan nanti juga akan hadir Pak Rektor IPB dan Kang Mulyadi. Saya pikir itu yang saya sampaikan, Pak Moderator. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus Fitriadi yang telah memaparkan tentang pandemi COVID-19 ini, bagaimana realisasi dan transparansinya dari segi program penanganan. Selanjutnya kita akan ke Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Ya, tapi sebelumnya kita ketahui bersama memang bahwa Kabupaten Bogor ini sangat luas ya. Sangat luas, ada 40 kecamatan, dan juga telah banyak program kita ketahui dari pemerintah daerah yang telah diluncurkan gitu kan. Namun bagaimana realisasi program percepatan penanganan COVID ini khususnya di Kabupaten Bogor, yang ini yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Bupati. Bangga kepada Ibu Ade Yasin yang terhormat, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Lewat si Kang Haris ya. Nah, bidang Kang Haris itu pasti kan iya gitu, pasti Kang Jenapnya nih. Bangga Ibu Ade, dipersilahkan. Ya, sudah siap? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya melihat ada Pak Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Pak Rudi. Selamat sore, Pak Yus Fitriadi. Selamat sore, Ibu Ketua KPU. Selamat sore, dan beberapa rekan-rekan yang saya kenal kebanyakan dan tidak saya sapa satu persatu karena lumayan banyak juga. Tapi insya Allah saya masih melihat bahwa masih aktif semua ya, dan alhamdulillah di masa pandemi ini semua masih bisa beraktivitas. Sebetulnya masa pandemi ini bukan berarti kita diam di rumah lalu tidak ngapa-ngapain ya, tapi dengan seringnya melakukan Zoom meeting seperti ini juga selain menambah wawasan juga terus meningkatkan tali silaturahmi kita. Dan ini bagus tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yus, juga ada dari Mbak Umi, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini ya memang kita lakukan setransparan mungkin, dan mari silahkan kalaupun yang ingin tahu lebih detail lagi silahkan datang ke posko, karena posko ini juga terbuka untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin mencari informasi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini yang datang ke posko ini cuma para petugas dan para penyumbang. Masyarakat belum ada yang penasaran pengen nanya sesuatu ke sini, gitu ya. Jadi sebetulnya kita sih ya di zaman serba keterbukaan ini silahkan saja siapapun boleh mengakses ya, tidak hanya mengakses berapa orang yang positif setiap hari sehingga bikin kita stres tuh ya, tiap hari naik terus turun naik gitu kan. Tetapi mengakses anggaran juga boleh, berapa anggaran yang dikucurkan misalkan, atau berapa beri beras ke Bulog gitu, berapa, terus bagus nggak kan begitu, itu silahkan aja, kita terbuka karena semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat. Baik Bapak-bapak dan Ibu yang memantau hari ini, saya ingin menyampaikan juga realisasi program percepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh tim gugus tugas ya. Karena saya tidak
bilang pemerintah Kabupaten Bogor karena gugus tugas ini sudah profesional dan Forkopimda juga termasuk di dalamnya gitu. Kalau ketua gugusnya ini dipercayakan kepada Bupati Bogor karena memang perintahnya dari pusat, gugus tugas adalah bupati atau wali kota dan gubernur. Nah, kalau untuk wakilnya Forkopimda semua terlibat, baik ketua dewan, wakil bupati, terus kejaksaan, Polri, TNI, dan instansi vertikal lainnya termasuk ATS. Dan ketua hariannya adalah Pasekda. Jadi seharusnya yang memang lebih banyak bergerak ini Pasekda. Tapi kita di sini bahu-membahu, tidak terbatas dengan posisi, tapi kita hari ini adalah berbuat untuk masyarakat. Dan tentunya kita harus bersama-sama bekerja untuk semata-mata kepentingan masyarakat. Saya terus terang saja sebagai Bupati Bogor, dengan luas dan masyarakatnya yang banyak ya, hampir 6 juta. Ini kabupaten terbesar di seluruh Indonesia, tentunya cukup repot juga dalam penanganan COVID. Saya sih mending dihadapkan dengan musuh yang terlihat begitu ya. Kalau kita perang lawan asing misalkan, orangnya kelihatan ditembak jedor mati. Kalau ini nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang di tempat yang kita pikir aman, ternyata tidak aman ya. Ternyata ada juga orang pembawa virus gitu, apalagi sekarang ada istilah dengan OTG, orang tanpa gejala. Ini kan sangat berbahaya sekali. Makanya memang bekerja di sini penuh dengan risiko. Belum tentu yang datang ke sini juga aman. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengamankan diri kita dengan memakai masker ya, dan juga menjaga diri kita selalu bersih setiap hari, itu mudah-mudahan bisa menjaga supaya tidak terpapar virus COVID-19. Bayangkan, saya selain menjaga kesehatan juga saya selalu berdoa, mudah-mudahan tidak terkena, karena bayangkan salah satu yang ditakutkan pemimpin adalah ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa di saat ada pandemi atau di saat masyarakat kesusahan gitu, terkena wabah seperti ini. Kan susahnya bukan karena wabah juga, tapi karena situasi ekonomi yang juga terpengaruh oleh situasi seperti ini. Dengan adanya wabah semuanya juga mempunyai dampak ya, tidak hanya para pengusaha tapi juga pedagang kecil, pedagang harian, apalagi mereka yang bekerja di sektor harian, ini sangat terdampak sekali. Jadi memang penyakit wabah ini tidak melihat siapa orang. Ada sebagian orang mengatakan ini mah yang kaya aja yang kena, ternyata tidak juga. Bahkan di kaki Gunung Salak pun seorang bayi ada yang terkena, walaupun padahal itu jauh dari mana-mana. Tapi ya alhamdulillah, orang mengatakan bahwa kok bisa sampai ke di bawah kaki Gunung Salak ada yang kena, kok bisa gitu ya kan? Kalau itu kita nggak tahu apakah bayi itu dicium orang dari Jakarta ataukah dari Bekasi ataukah dari zona merah, kita nggak tahu. Tapi di sini adalah seharusnya yang dinilai adalah kok bisa ya di kaki Gunung Salak pun ketahuan, kan begitu seharusnya. Jadi kadang-kadang orang tuh ininya aja, sisi negatifnya saja yang diangkat gitu. Padahal ada sisi positifnya adalah di kaki Gunung Salak pun kita bisa deteksi penyakit ini, kan begitu. Nah, untuk penyebaran COVID sendiri di kita ini di Kabupaten Bogor dari 40 kecamatan, kemarin masih ada 18 kecamatan yang terkena dan ditambah 1 Rumpin sekarang jadi zona merah. Nah, ini zona merah ini adalah sebagian perbatasan dari Jakarta. Kita lihat di dalam peta sebaran di Bojonggede, Cibinong, Gunung Putri, Cilengsi ini juga yang cukup banyak terpapar. Dan ini adalah sebagian rata-rata mereka yang terkena adalah rata-rata pegawai ataupun yang bekerja dan berkegiatan di Jakarta. Transmisi lokal sebetulnya hanya sedikit, tetapi walaupun sedikit kita harus berhati-hati karena ketika terpapar dari wilayah epicentrum COVID-19, kita juga harus waspada. Jadi dari salah satu contoh pernah kita mengalami satu kejadian yang paling besar dalam satu hari, itu di bulan April, kita pernah satu hari 31 positif. Setelah di tracking ternyata 28-nya itu adalah kita bekerja dan berkegiatan di Jakarta, hanya tidurnya aja di Bogor. Dan 3 orang sisanya adalah transmisi lokal atau di Bogor. Jadi begitu membahayakannya, orang yang bekerja di sana, kasihan sekali mereka terpapar ya, beberapa
hampir rata-rata yang di wilayah perbatasan Jakarta itu terkenanya di Jakarta. Termasuk di Bekasi jadi sedikit, di Depok juga sedikit. Tapi rata-rata mereka memang tidak tertular di Bogor. Nah, dari situ makanya kami dengan kepala daerah, 5 kepala daerah penyangga ibu kota, ketika DKI menyatakan PSBB, kami pun langsung menyatakan bahwa kita juga harus PSBB untuk supaya persebaran ketika ditahan di kota atau di DKI Jakarta, jangan sampai persebaran ini lari ke Bogor, begitu, lari ke Bekasi, lari ke Depok, dan lari ke kota Bogor. Makanya kita sepakat dengan 5 wilayah kepala daerah ini untuk ayo kita sama-sama lakukan PSBB agar persebaran bisa ditahan. Awalnya memang ketika kita melaksanakan PSBB ini kurvanya lagi tinggi-tingginya, sehingga ketika ada PSBB pertama ini kita terus ada kenaikan-kenaikan, dan ke PSBB kedua juga masih ada kenaikan di angka positif. Tapi ini bukan karena PSBB-nya barangkali, tapi karena memang lagi laju kurvanya memang lagi tinggi-tingginya, sehingga kalau kita tidak PSBB mungkin angkanya lebih dari segitu, begitu loh, mungkin lebih tinggi lagi. Dan sekarang hari ini kita habis PSBB 2, insya Allah kita akan laksanakan PSBB ketiga, karena kalau tidak kita laksanakan PSBB ketiga ini cukup berbahaya. Masyarakat akan mengatakan, oh corona sudah habis karena Bogor sudah nggak PSBB, oh berarti kita boleh silaturahim, kita boleh pergi, kita boleh mengadakan kegiatan dan berkerumun dan lain sebagainya. Ini kan sangat berbahaya sekali, sehingga kami putuskan untuk memperpanjang PSBB ketiga, supaya kita juga mencegah orang-orang juga untuk berkeliaran, baik dari luar ke Bogor ataupun dari Bogor keluar, dan yang lebih berbahayanya adalah dari Bogor ke Bogor. Nah, contoh saya kemarin juga ketika lihat kurva di zona merah ini zona merah juga masih ada kenaikan. Makanya saya melarang, ya, mudah-mudahan ini dipatuhi oleh warga Kabupaten Bogor. Saya melarang warga di zona merah untuk mudik ke zona hijau walaupun dalam satu kabupaten. Jadi tunda dulu silaturahimnya, tunda dulu kangen-kangenannya ke keluarga sampai corona ini benar-benar melandai, karena berbahaya sekali. Selama ini kita menjustifikasi Jakarta bahwa Jakarta sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 sehingga membuat Bogor menjadi zona merah. Nah, kalau kita biarkan juga zona merah berkeliaran ke zona hijau atau zona kuning, karena zona kuning ini masih ada PDP dan ODP, itu kita masukkan ke dalam zona kuning. Kalau dari zona merah jalan-jalan ke zona kuning atau ke zona hijau, karena zona hijau itu cuma ada 2 ya, ini bahayanya sama dengan kunjungan dari wilayah epicentrum COVID-19 atau dari Jakarta, Bekasi maupun Depok. Ini sama berbahayanya. Dan ini sulit terpantau ketika ada orang misalkan dari Gunung Putri mau jalan-jalan ke Ciampea misalkan. Ini kan nggak kelihatan, bukan pemudik. Mereka adalah orang yang berkunjung dan silaturahmi. Di saat Lebaran ini bahaya di saat Lebaran. Makanya saya himbau kepada zona merah untuk tahan dulu, walaupun ada ibu ataupun saudaranya ataupun adiknya di zona hijau atau kuning, sebaiknya ditahan dulu untuk tidak melakukan kunjungan di saat-saat seperti ini. Mudah-mudahan kalau sudah selesai, mangga silakan. Mau setiap hari pun nggak masalah begitu. Nah, ini lihat kurva positifnya, ini adalah yang tertinggi di bulan April. Kalau dari Maret kita masih landai, lalu di bulan April tinggi sekali, dan di bulan Mei ini sudah melandai. Walaupun belum habis semuanya, tapi kurvanya sudah melandai. Mudah-mudahan di Juni-Juli ini kalau masyarakatnya patuh, ya, masyarakatnya juga mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap memakai masker dengan social distancing dan lain sebagainya, termasuk pola hidup bersih, mudah-mudahan ini akan terus melandai, ya. Kita juga pergerakan orang juga sudah kita berjaga-jaga di setiap checkpoint, tetapi yang paling penting adalah menjaga di wilayah-wilayah pedesaan. Jangan sampai persebaran ini masuk ke desa-desa, berbahaya. Di desa-desa ini sulit terpantau, ya, karena hanya ada puskesmas, dan juga pedulian masyarakat juga barangkali tidak terlalu aware gitu, ya, di samping dekat dengan Jakarta. Mereka tahu betul bahwa bahayanya corona, tapi khawatir di desa itu mereka belum paham juga bahasanya corona.
Jadi bahkan ada kejadian ini mungkin karena memang pemikiran sederhana dari orang desa. Kemarin kejadian di Jonggol ada positif ibu-ibu positif corona lari dari tenaga kesehatan atau dari rumah sakit, dia malah ke dukun. Nah ini kan akhirnya menambah persebaran juga, kita menambah kerjaan kita juga. Begitu dia ke dukun, dirawat 3 hari di dukun, dan disitulah ternyata kita harus juga memeriksa lingkar positif. Berarti selain di keluarga dukun itu juga harus kita periksa, dan lingkungan yang terdekat juga menjadi zona yang kita pekan gitu loh. Jadi disitulah jadi nanti pekerjaan kesehatan kita sudah mereka juga belum istirahat dari bulan Maret sampai sekarang, mereka kerja terus, bahkan mereka juga sudah kelelahan. Jangan sampai dengan orang-orang bandel seperti ini juga menambah kelelahan mereka, sehingga ya saya pastikan bahwa tenaga kesehatan memang sudah kelelahan, dan karena tugas ya mereka tetap menjalani ini walaupun dengan ya kita harus sabar, menenangkan mereka, memberikan motivasi dan lain-lain begitu. Persoalannya ketika pertambahan positif ini semakin masif, saya tidak berpikir bahwa ini harus kemana, karena tenaga rumah sakit ini sudah kita siapkan maksimal. Ada 4 rumah sakit RSUD di kabupaten yang siap yang menjadi rumah sakit rujukan, 1 lagi rumah sakit paru, dan 1 rumah singgah di Kemang yang insya Allah minggu ini sudah bisa diaktifkan, dan 1 lagi kita juga koordinasi dan minta bantuan ke pihak swasta untuk menyediakan 1 lagi rumah sakit singgah atau rumah darurat ya, di bantuan dari Artagraha. Ini juga sudah kita siapkan, tapi bukan persoalan itu. Ya, kalau fasilitas kita banyak, tetapi tenaga kesehatannya yang sedikit, yang tidak bisa ditambah lagi, karena semua orang juga sedang konsentrasi, semua rumah sakit sedang konsentrasi di rumah sakitnya masing-masing. Sulit sekali, apalagi kita juga sudah membuka relawan untuk tenaga kesehatan, sampai hari ini belum terpenuhi begitu. Jadi ini yang menyulitkan kita. Jangan takut kalau fasilitasnya banyak kita sudah siapkan, tapi orangnya atau SDM-nya yang memang kita kekurangan dengan jumlah masyarakat yang cukup besar di Kabupaten Bogor ini begitu. Jadi jagalah diri Anda dan keluarga jangan sampai terpapar, karena ketika 1 terpapar 20 orang minimal sudah menjadi tracking kami, menjadi ODP, itu kan ini repot sekali ya. Dan ini pekerjaan yang sia-sia kalau kita lakukan secara terus-menerus dan cukup komprehensif kita lakukan, tapi sia-sia ketika masyarakatnya juga tidak mau nurut apa kata atau himbauan dari pemerintah begitu. Dari catatan pelaksanaan PSBB tahap 1, ini kasus positif karena memang kurvanya lagi tinggi-tingginya, kita meningkat 42,86% dari 60 menjadi 105, dia tersebar di 17 kecamatan. PDP juga mengalami kenaikan, dan ODP juga tentunya meningkat juga. Apalagi sekarang di musim Lebaran, saya khawatir ODP tambah naik karena ada pemudik begitu. Makanya saya berpesan kepada camat, lurah maupun RT RW untuk sigap ketika ada calon ODP baru ya atau pemudik yang datang ke Bogor, itu pemudik itu harus segera diperiksakan ke puskesmas dan 14 hari harus isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bahkan di kecamatan di Kabupaten Bogor ada yang menyediakan isolasi juga, beberapa camat gitu. Tapi ini lebih baik tidak dipakai untuk mengisolasi karena belum tentu isolasi juga aman begitu. Nah, faktor utama yang menjadi pemicu peningkatan tersebut karena masih ada tingginya pola pergerakan orang yang masih sulit dikendalikan. Baik pola pergerakan di dalam maupun keluar Kabupaten Bogor. Ini warawiri ini yang merepotkan ya. Walaupun kemarin Polres Bogor sudah berhasil menghalau pemudik ya. Dari catatan Pak Kapolres ada sekitar 4.800-an kendaraan yang bisa dihalau untuk putar balik untuk tidak mudik ke Kabupaten Bogor begitu. Dan untuk catatan pelaksanaan PSBB tahap 2 ya ada juga masih ada peningkatan tapi sudah menurun ya, dari tadi 48% sekarang 29%. Jadi dari 118 emang kurvanya juga sedang menurun menjadi 153 dan tersebar di 19 kecamatan. Ini terakhir Rumpin, ini Rumpin juga menjadi zona merah ya. Dan kenaikan juga dialami oleh PDP dan ODP, ya, tapi tidak terlalu tinggi seperti di tahap pertama. Mudah-mudahan tahap kedua juga kita bisa lebih diminimalisir lagi,
untuk kenaikan baik positif ODP maupun PDP. Kita juga sudah melakukan survei dari tim Litbang Gugus Tugas Kabupaten Bogor terhadap 1.342 responden pada 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Sebetulnya mereka tahu ya, sudah tahu tentang di social distancing atau physical distancing, buktinya ada 95,4% mereka tahu. Tapi kadang udah tahu tapi masih ngeyel gitu. Kalau udah tahu sebetulnya kan kita bisa lebih tertib lagi, tapi ini udah tahu tidak dilaksanakan. Contoh kasus di Jonggol juga, waktu ada pengendara motor yang memukul salah satu petugas relawan, itu pasti sudah tahu lah, itu kan viral. Nah ini suruh pakai masker aja pakai marah-marah begitu, bahkan memukul orang begitu. Ini ngapain coba gitu kan? Padahal dia tahu gitu loh, dia ngerti, tapi dia tidak mau karena emosi. Entah mungkin lagi baru diputus sama pacar atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas ketika diperiksa oleh polisi, apakah dia sedang mabuk, ternyata tidak mabuk dalam kondisi normal. Sehingga sanksi yang tegas harus kita terapkan kepada orang-orang seperti itu. Begitu. Dan sudah tahu juga bahayanya corona seperti apa, itu ada 98% orang tahu. Ya, sumber informasinya dari mana juga itu tahu, mereka nonton TV ataupun baca online, juga dari media sosial dan lain-lain. Nah ini juga cukup tinggi hasil survei kita. Dan rata-rata orang ke luar rumah juga ini hanya untuk ke pasar ya, supermarket ya, ada yang bekerja di luar yang dikecualikan dan lain sebagainya. Ya sebetulnya secara edukasi kita sudah masif dan sudah ada hasilnya begitu loh. Buktinya mereka tahu gitu, sekian persen mereka tahu bahwa ini COVID ini berbahaya. Berarti edukasi yang kita laksanakan berhasil. Mungkin tinggal kepatuhannya saja yang belum begitu ya. Tahu tapi tidak patuh begitu dengan alasan yang macam-macam begitu. Sehingga ya ini kembali kepada masyarakat. Kalau mau cepat ini selesai ya tergantung masyarakatnya mau cepat nggak, ya silahkan mereka juga mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan PSBB gitu ya. Dan kalau nggak mau ya dia dengan bandel-bandel seperti itu, seperti contoh di pengendara motor itu ya seperti itu, akhirnya lama juga kita untuk melaksanakan itu. Dan justru sekarang di PSBB ini, di COVID ini, yang diributkan ini malah bansos ya. Bansos bukan bagaimana mereka melaksanakan ketentuan dalam PSBB. Jadi ketentuannya dilanggar tapi bansosnya pengen gitu loh. Nah bansos ini yang tentunya juga pekerjaan berat buat kita, buat tim gugus maupun buat dinsos, ya juga buat tim-tim yang lain yang terkait dengan penanganan ini kaitan dengan bansos. Tapi alhamdulillah Kabupaten Bogor ketika ini belum sampai, itu belum sampai, walaupun kita datanya belum fix semuanya, kita harus cepat turunkan bantuan beras untuk apa yang terdampak ya. Dan disinilah negara hadir karena kita lakukan bersama-sama. Jadi bantuan beras ini kita belanja 18.000 ton beras untuk 3 bulan, 1 bulan 6.000 ton untuk 200 rumah tangga miskin, 200.000 rumah tangga miskin kita salurkan oleh armada yang ada. Kita memanfaatkan armada yang ada di Dandim, Pak Dandim, di Pak Kapolres, juga di Pak Danlanud, ATS, juga di PUPR, dan juga di BPBD dan di Damkar. Jadi kita belanja beras, tadinya ada ongkos pengiriman yang besar, direncanakan bahwa ini dengan koordinasi atau dengan pihak ketiga, tetapi karena terlalu besar, kami bersepakat dengan Forkopimda bahwa tidak harus kerjasama dengan pihak ketiga, karena nilainya sangat besar sekali, sayang sekali kalau hanya untuk pengiriman, lebih baik kita belanjakan beras gitu kan. Makanya kita pinjam yang namanya truk-truk gede itu dari TNI Polri, dari Kopassus, dari ATS, dari Dandim, dari Polres, semua aparat instansi yang ada di Forkopimda itu, yang ada di Kabupaten Bogor, ini berjuang dan turun tangan semua. Jadi kita hanya memberikan bensin dan uang makan saja, jadi mobilnya tidak harus sewa. Makanya saya bangga sekali, disinilah negara hadir untuk masyarakat. Jadi semuanya bahu-membahu untuk bekerja keras untuk kepentingan masyarakat. Jadi alurnya adalah pemerintah daerah bekerja sama dengan Bulog, ya. Kita membeli beras di Bulog, lalu beras tersebut dijemput oleh truk dari TNI dan Polri, lalu disalurkan ke desa. Nah, disitulah alurnya, sehingga tidak ada
kesempatan ya untuk bermain-main di jalur ini. Karena saya tekankan kepada rekan-rekan saya bahwa COVID-19 ini adalah musibah kita bersama. Jadi jangan pernah main-main di COVID-19. Karena pemerintah pun mengultimatum kita bahwa bagi yang bermain-main atau apalagi melakukan korupsi di COVID-19 hukumannya adalah mati. Jadi jangan sampai kita selamat dari corona mati karena perkara persoalan administrasi ya. Nah, begitu. Jadi alhamdulillah kita selalu bergandengan tangan dengan Forkopimda termasuk kejaksaan yang selalu mengawal MOU yang kita lakukan. Gitu. Jadi makanya kalau mau lihat transparansi di gugus tugas silahkan berkomunikasi dengan kepala BPKAD saya tuh yang kita nih Kabupaten Bogor. Tadi saya lihat ada Pak Didi ya, dan juga dipantau oleh Pak Ketua DPRD ya, Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Itu selalu dipantau. Jadi silakan jangan membuat polemik di masyarakat begitu. Oh inilah begitu kecurigaan yang tidak beralasan. Kalau memang ingin tahu ya datang gitu ke Pak Didi, tanya Pak Didi apa ketemu boleh. Atau dan apakah parsial karena di anggaran COVID ini ada di parsial 2. Parsial 2 pun sudah dibahas di DPRD. Padahal sebetulnya parsial 2 hanya kita memberitahukan kepada DPRD surat pemberitahuan saja, tidak perlu dibahas. Tapi karena kami ingin ada transparansi ya. Jadi silahkan saja mau dibahas berapa hari juga silahkan karena memang angkanya memang segitu begitu. Jadi ini sudah transparansi ke DPRD, sudah transparansi ke masyarakat dan silakan yang penasaran untuk komunikasi dengan kepala BPKAD kami untuk transparansi yang lain begitu. Apakah untuk COVID-nya sekian, apakah untuk bansosnya seberapa, dan tidak hanya bansos untuk bansos dan COVID penanganan kesehatan saja, tetapi kami pun di Parsial 2 ini juga untuk Huntara yang ada di Sukajaya. Wilayah Sukajaya kemarin kan kita dari Januari ini udah kena bencana terus nih. Januari, Februari, Maret, April sampai sekarang Mei. Nah, bantuan ini juga tidak Parsial 2 ini tidak hanya untuk menangani COVID tetapi juga menangani Huntara. Nah, dari situ tadi saya juga tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Yus Fitriadi tentang refocusing ya. Refocusing itu apa yang kita lakukan ini karena kita diberi waktu yang sangat cepat ya. Refocusing anggaran di setiap wilayah kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia dari Kementerian Kesehatan. Nah, dengan adanya refocusing ini ada keterlambatan dari kami karena apa? Karena memang kita sulit melakukan refocusing karena anggaran yang ada itu masih kita sulit memisahkan antara anggaran BPJS, ya PBI ya, terus anggaran-anggaran yang lain tentang kaitan dengan honor-honor dan lain-lain sehingga ketika pusat pernah menyampaikan cepat-cepat masukkan kepada kami yang penting 50% dulu angkanya silahkan diglobalkan dulu dan nanti besok-besok bisa dirubah. Tapi saya nggak mau, saya bilang karena kalau ketika kita menyampaikan angka sembarangan itu namanya kebohongan publik. Kita nggak mau ada kebohongan publik di sini dalam refocusing ini gitu. Refocusing jadi terbalik. Refocusing ini kita tidak mau juga ada kebohongan publik sehingga kami harus transparan mungkin juga. Makanya kami minta waktu untuk menyelesaikan ini. Bahkan saya juga sudah menulis surat kepada Menteri Keuangan karena kita diancam tidak akan diturunkan nih DAU-nya sebesar 50 miliar. Padahal 50 miliar itu untuk gaji pegawai gitu. Tapi ternyata tidak boleh gitu, harus cepat. Ya kita daripada kita ada kebohongan publik lebih baik kita step by step saya bilang. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat surat keberatan ini ditanggapi oleh kementerian, mudah-mudahan bisa kembali cair lagi ya gitu. Karena memang kemarin agak sulit juga ketika kita harus segera memutuskan sementara main potong begini potong ini potong itu dan yang terdampak adalah mereka yang bekerja baik sebagai PNS maupun sebagai tenaga honor atau outsourcing karena ribuan outsourcing di Kabupaten Bogor juga dalam situasi seperti ini nggak boleh jadi juga di PHK. Jadi kita pertahankan tetap. Walaupun mereka tidak bekerja misalkan karena work from home ya, tapi ketika saya keberatan kalau mereka harus juga di PHK
gitu loh. Karena seberat apapun kita ini sudah cukup sulit untuk menangani persoalan bantuan sosial, menangani orang terdampak, menangani orang-orang yang misbar, miskin baru, dan juga miskin jamilah, jatuh miskin lagi gitu kan. Jangan sampai ditambah oleh orang-orang yang di PHK, ya, apalagi PHK dari pemerintah Kabupaten Bogor. Waduh, ini gimana ini? Kan repot juga ya. Sehingga kita mudah-mudahan bisa memperbaiki bisa terus ininya bisa diselesaikan. Insya Allah sih sebetulnya bisa selesai, walaupun kita harus refocusing 50%, ya 50% dari semua dinas. Ini heboh, ini semua dinas dipotong 50%. Mereka mengatakan bahwa, Bu, nanti program ini nggak selesai. Saya bilang seharusnya yang paling khawatir nih saya. Saya punya program Pancakarsa ancur-ancuran. Kenapa? Karena kondisi seperti ini. Ya kan, PAD juga tidak masuk. PAD-nya sekarang PAD kita yang paling banyak itu dari sektor pariwisata. Perhotelan, rumah makan, ini tutup semua. Jadi wisata tutup semua, pajaknya nggak masuk. Hotel tutup semua, padahal kita nggak larang tutup, tapi karena kondisi. Kalau misalkan sekarang mereka hanya 2% okupansi, lebih banyak ongkos produksinya daripada dari tamu, pemasaran dari tamu, lebih baik mereka tutup sendiri. Hampir semua hotel di Kabupaten Bogor tutup. Tempat wisata tutup, restoran juga tutup ya, restoran-restoran di tempat wisata. Ya yang take away barangkali di sini cuman restoran-restoran yang siap saji saja barangkali. Nah, ini termasuk juga relaksasi pajak, juga banyak perusahaan yang terdampak juga minta relaksasi pajak. Ada dua pilihan dari mereka, kalau kami tidak diberikan relaksasi, kemungkinan akan PHK besar-besaran juga. Nah, saya lebih memilih daripada PHK besar-besaran, lebih baik kita berikan relaksasi. Karena kalau ketika mereka tidak mampu bayar pajak, kita paksakan bayar pajak, lalu harus mem-PHK karyawan dan menambah lagi pengangguran, ini berat buat kita juga. Makanya sebaiknya kita berikan relaksasi bagi mereka dan sanksi keterlambatannya dihapuskan supaya ada juga mereka juga bisa tetap hidup. Tapi kalau memang perusahaan yang masih berjaya berdiri, ya kita tidak lakukan itu, karena banyak yang masih jaya itu ya rata-rata mereka yang memproduksi APD ya, mereka masih tidak terganggu ketika perusahaan produksi APD ini tidak terganggu, justru makin meningkat dalam situasi seperti ini. Makanya Pak Didi sampaikan bahwa Ibu kemungkinan kita setengah hilang katanya, sekitar 1.040 juta itu kemungkinan kita hilang dari pendapatan asli daerah. Saya bilang ya ini resiko lah, saya yang paling kecewa Pak, saya bilang. Karena saya punya program Pancakarsa ini tidak mungkin bisa berjalan seperti keinginan kami ya, keinginan saya. Jadi tetap yang penting kita fokuskan dulu untuk penanganan COVID ya, fokuskan dulu setelah ini pun kita penanganan stabilisasi ekonomi. Karena setelah kejadian ini kan tidak juga langsung ekonomi ini akan berdampak lebih baik ya. Tetapi minimal ada beberapa tahapan-tahapan. Mudah-mudahan kita juga mampu memaksimalkan bahwa kita ingin membangkitkan kembali sektor ekonomi ya. Dan anggaran yang kita fokuskan untuk tadi sudah saya sampaikan ya, untuk jaring pengaman sosial dan lain-lain. Nah, di dalam masa masa PSBB ini juga kami juga mempunyai inovasi-inovasi ya, inovasi daerah, yaitu kan tadi saya disampaikan bagaimana bantuan itu kemana ya, bantuan dari pihak ketiga atau dari baik dari government maupun NGO ya, kita ini pasti tercatat satu persatu ya. Tercatat satu persatu, baik dari kemarin kita dapat bantuan dari Kementerian Pertahanan, lalu dari BNPB juga, dari gugus pusat, dari provinsi dan lain-lain, itu tercatat detail satu persatu. Saya bilang bahkan tidak boleh ada yang ketinggalan, satu lembar masker pun jangan tidak tercatat begitu. Jadi kita salurkan
untuk APD lengkap dan alat-alat kesehatan kita salurkan ke beberapa rumah sakit, juga puskesmas, karena puskesmas juga butuh APD. Ada 101 puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga kalau dari awal ada puskesmas yang pakai kantong kresek ya, bukan kantong kresek, jas hujan ya, jas hujan untuk melayani masyarakat. Sekarang nggak boleh lagi ada yang pakai jas hujan, karena sudah banyak juga kita didapat sumbangan, dan juga kita juga sudah mampu membeli ya. Kalau dulu ada uang nggak ada APD-nya, kalau sekarang udah ada APD. Dan untuk bantuan pangan seperti beras, ini juga kita menerima beberapa ton beras. Kita juga melaksanakan tanggap COVID-19, yaitu dengan melalui Gercep, Bogor Gercep, yaitu mengelilingkan mobil ATM beras untuk masyarakat. Jadi beras yang kita terima itu dikelilingkan untuk masuk ke kantong-kantong kemiskinan, seperti dalam gambar ini. Jadi mereka, ibu-ibu ini ngambil beras sendiri-sendiri di dalam kotak yang ada di atas truk besar, itu satu orangnya 3 kilo. 3 kilo ya. Dan ini berkeliling ke kantong-kantong yang memang membutuhkan. Sudah beberapa desa yang dikunjungi. Lalu selain ATM beras juga ada gerakan gotong royong cadangan pangan desa. Nah, gerakan gotong royong cadangan pangan desa ini adalah kami memotivasi desa-desa untuk punya lumbung pangan atau cadangan pangan. Jadi setiap desa yang berhasil mengumpulkan 100 kg beras dari masyarakat, misalkan ada perelek ya, program perelek, ada mau masak nih, masyarakat 2 kilo beras, diambil segelasnya untuk ke desa, disumbangkan, tinggal sisanya dimasak. Ini bagus nih. Jadi setiap 100 kg beras yang dikumpulkan oleh desa dapat insentif dari kami 100 kg beras. Jadi ditambah. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan desa berhasil mengumpulkan gotong royong dari masyarakat 100 kg beras, kita tambah 100 kg beras lagi gitu loh. Jadi begitu per 100 kilo dapat 100 kilo. Supaya ini memancing masyarakat juga mau bergotong royong dan berempati terhadap masyarakatnya. Jadi kalau desa nggak mampu untuk mengumpulkan beras, ya kita nggak kasih gitu, nggak kasih bantuan itu. Jadi harus ada, kan tidak semua desa juga miskin semua, pasti ada juga yang mampu ya, yang mampu untuk memasak dan belanja beras gitu. Jadi itu saja kami lakukan itu terus-menerus. Jadi bisa ambil secukupnya dan silahkan isi secukupnya. Jadi yang ngisi boleh langsung, yang ngambil juga boleh langsung begitu. Jadi ini lumayan banyak juga tanggapan positif dari kepala desa. Ini terakhir di Nanggung, kami ada 9 desa yang ikut aktif untuk gerakan cadangan pangan desa ini gitu. Jadi ini sudah dikasih sama kita, ada yang terkumpul 200 kilo, ya kita kasih 200 kilo. Pokoknya minimal 100 kilo. 100 kilo kita kasih 100 kilo, ada yang 200 ya kita kasih gitu. Yang lain? Udah ya. Udah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang-kurangnya terkait anggaran, nanti saya minta Pak Didi untuk menjelaskan. Kalau yang terkait dengan kesehatan, barangkali ada siapa di situ ya. Ya silakan. Terima kasih, itu saja dari saya. Ya terima kasih Ibu Bupati. Terima kasih banyak telah menyampaikan pemaparan yang begitu jelas tentang realisasi program percepatan penanganan COVID-19 khususnya di Kabupaten Bogor. Selanjutnya kita geser ke Ketua Dewan, ya, kepada Pak Rudi, dipersilahkan untuk menyampaikan bagaimana peran legislatif dalam pengawasan percepatan penanganan COVID ini, khususnya di Kabupaten Bogor. Mangga, Pak Rudi, dipersilahkan waktunya. Kurang lebih 15 menit, Pak Rudi. Terima kasih, Kang Rizky. Yang saya hormati Bu Bupati Bogor, yang saya hormati Kang Yusfi Triadi, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan rekan-rekan yang lain. Jadi saya memang pada intinya saja langsung, kalau bicara transparan dan akuntabel dalam penanganan COVID-19 pemerintah Kabupaten Bogor hari ini, saya rasa sangat-sangat cukup transparan dan cukup akuntabel. Khususnya dari kepala daerah, dari Bupati Bogor. Kami dari DPRD sendiri dalam hal ini punya fungsi, yaitu fungsi anggaran. Tapi dalam penanganan kasus COVID-19 tentunya langkah-langkah yang kami ambil, kita harus berpegang teguh pada aturan hukum yang ada. Nah, dengan munculnya banyak peraturan, baik peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan pengganti undang-undang maupun peraturan Menteri Keuangan, dalam hal ini untuk percepatan penanganan COVID-19, khususnya refocusing
APBD 2020, memang dalam hal ini tidak ada keputusan atau tidak diputuskan oleh DPRD, melainkan DPRD hanya diberitahukan oleh pemerintah daerah. Tapi dalam hal ini kami melihat pada saat akan melakukan refocusing anggaran, pemerintah daerah Kabupaten Bogor, khususnya Ibu Bupati Bogor, langsung bersurat kepada kami melalui BPKAD meminta dilaksanakannya rapat konsultasi. Itu rapat konsultasi terkait penanganan refocusing COVID-19. Nah, akhirnya pada saat itu, di awal pemerintah daerah menganggarkan di angka 80 miliar untuk penanganan COVID-19 atas dasar inisiatif kepala daerah untuk mengajak DPRD duduk bersama dalam penanganan COVID-19, akhirnya disepakati kita anggarkan 477 miliar. Di 477 miliar itu pun, kita kalau Kabupaten Bogor sebenarnya sangat unik. Karena bukan hanya kita fokus dalam penanganan COVID-19 saat ini. Tapi di bulan Januari, di masa pemerintahan tahun kedua, Ibu Ade dengan Haji Iwan Setiawan, memang kita mendapatkan cobaan yang cukup berat, yaitu ada bencana tanah longsor dan banjir. Dan ini menjadi PR, menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Akhirnya pada saat penanganan refocusing anggaran APBD 2020, saya melihat kebesaran hati Ibu Bupati kita, betul-betul di situ memperhatikan, memikirkan kepentingan masyarakat, khususnya Kabupaten Bogor. Salah satunya mempersiapkan langsung segera dibangun hunian sementara untuk korban pengungsi di Sukajaya, Bogor Barat. Yang kedua, Ibu Bupati juga bukan hanya mempersiapkan untuk penanganan kesehatan, tapi betul-betul mempersiapkan jaring pengamanan sosial. Pada saat ini, pemerintah daerah mempersiapkan untuk 3 bulan ke depan jaring pengamanan sosial. Nah, jadi kalau bicara transparan dan akuntabel, buat kami pemerintah Kabupaten Bogor hari ini sangat transparan. Jadi sebelum DPRD minta untuk anggaran digunakan untuk apa, pemerintah daerah, kepala daerah kita sudah otomatis mengutus tim anggaran pemerintah daerah untuk segera berkonsultasi dengan DPRD. Walaupun dari segi aturan hukum cukup diputuskan oleh kepala daerah, itu pun selesai. Tapi di sini saya melihat itikat baik dari kepala daerah kita dengan adanya koordinasi, konsultasi dengan DPRD, akhirnya transparansi dan akuntabel ini bisa terbangun dengan baik. Nah juga yang terakhir, saya menyampaikan memang saya membaca di media beberapa hari terakhir, sampai ada polling, desakan terkait kenapa DPRD tidak mengambil langkah untuk mengambil langkah pansus dalam penanganan COVID. Sampai-sampai ada usulan untuk melaksanakan hak interpelasi dan lain sebagainya. Buat kami DPRD, kita tidak boleh ikut-ikutan. Boleh kita lihat di beberapa wilayah di sekitar Kabupaten Bogor ada pansus COVID dan lain sebagainya, itu bukan tabu, itu boleh. Tapi kalau kami melihat, khususnya Kabupaten Bogor sendiri, kami rasa belum terlalu perlu. Buat apa? Karena buat kami hari ini, komunikasi yang terjalin antara legislatif dengan eksekutif, baik kami dari legislatif maupun dengan Bupati Bogor sendiri, komunikasi kami sangat baik. Jadi buat apa kita ambil langkah pansus, apalagi hak interpelasi, kalau dikomunikasikan dengan baik saja itu sudah cukup. Dan saya juga sangat melihat itikat baik dari kepala daerah kita hari ini, betul-betul waktu ke waktu setiap hari ada di posko memikirkan kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Dan juga di diskusi Forkopimda kita juga sempat membuka yang kita khawatirkan kita hari ini ada 4 fase, yaitu pertama fase kesehatan, yang kedua adalah fase krisis ekonomi, yang ketiga adalah fase krisis sosial, yang keempat adalah fase krisis keamanan. Kita hari ini baru ada di fase pertama menuju ke fase kedua. Ini fase kedua, kalau kita tidak hati-hati, kita akan menuju ke fase ketiga. Fase di mana fase krisis sosial, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap informasi sumber-sumber berita, baik dari pemerintah maupun dari yang lain. Nah, ini mulai bergulir. Saya lihat di beberapa media terkait dari DPRD akan mengusulkan pansus dan lain sebagainya. Jadi buat saya, hari ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita punya moto dari awal waktu bencana Bogor Barat, bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bahu-membahu, betul disampaikan Bupati tadi,
hari ini kita sedang berada di tengah-tengah perang modern. Darah tidak menetes ke tanah, musuhnya tidak kelihatan, tapi korban berjatuhan setiap hari. Tentunya ini menjadikan PR kita bersama bahwa bukan sepenuhnya ini merupakan memang tanggung jawab pemerintah, tapi bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari bahu-membahu bahwa ini adalah perjuangan kita bersama-sama. Mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa segera selesai dan perekonomian kita bisa kembali pulih. Dan sekali lagi saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya untuk Bupati Bogor karena langkah-langkah yang beliau ambil pada hari ini pada saat penanganan kasus pandemi COVID, saya sangat melihat bahwa beliau dan tim yang ada sangat transparan dan sangat akuntabel dalam pengelolaan penggunaan anggaran. Mohon itu, Kang Rizky, Kang Yus, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Dewan, Pak Rudi yang telah memaparkan peran pengawasan dari legislatif terhadap percepatan penanganan COVID-19 ini. Ya, sebelum kita lanjut ke pemateri berikutnya, saya mohon pada para peserta untuk menonaktifkan speakernya sehingga pemaparan dari narasumber bisa terdengar dengan jelas. Oke, selanjutnya kita akan ke Pak Rektor IPB, Bapak Arif Satria. Apakah ini sudah masuk ke room ya? Soalnya tadi izin agak telat masuk. Atau kita ke Pak Mulyadi dulu dari DPR RI juga izin tadi agak telat masuk. Mas Riki mungkin stafnya Pak Rektor bisa dibantu untuk Pak Rektor masuk. Ya. Saya dapat konfirmasi, sebentar lagi Pak Rektor sedang masuk ya. Oke, nanti Pak Rektor itu akan menyampaikan perihal analisa dari IPB gitu kan, tentang penanganan COVID-19 ini gitu kan, bagaimana gitu kan prediksi-prediksi analisanya dari mulai program yang telah terrealisasi atau dikerjakan, terus mungkin juga pandemi ini kapan bisa berakhir di Indonesia khususnya di Bogor ini dari analisa-analisa beliau. Saya coba hubungi lagi Pak Rektor, Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif Satria. Mas Rizky mohon Pak Arif di accept, beliau mau masuk. Ya, makasih Mas Rizky. Ya. Mohon host bisa dimasukkan Pak Arif sudah ada di luar room. Ya, beliau sudah masuk. Assalamualaikum Pak Rektor Sarif. Waalaikumsalam. Pak Yus. Alhamdulillah sehat. Silakan dilanjut Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mas Rizky. Ya. Ya Pak, selanjutnya materi dari Bapak perihal analisa realisasi pencapaian kinerja program penanganan COVID-19. Untuk waktunya dipersilakan pada Pak Arif Satria. Mangga Pak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, pimpinan DPRD, Ibu Bupati yang berbahagia, tentu hari ini saya terima kasih diundang pada hari untuk sharing tentang apa yang sudah kami lakukan. Tentu kami tidak bisa menganalisis jauh tentang bagaimana realisasi program. Ada evaluasi-evaluasi memang yang kita lakukan di tingkat nasional, di tingkat provinsi terkait dengan dampak COVID terhadap pertumbuhan ekonomi makro, terhadap neraca perdagangan, terhadap ini baru selesai kemarin hasil kajian risetnya, sekarang sedang direview, mungkin akan segera kami sampaikan ke publik tentang hasil kajian yang menggunakan computable equilibrium CGA, computable general equilibrium, jadi sebuah model yang canggih untuk bisa menganalisis itu. Nah, hari ini karena hasil itu
masih di review, belum bisa dirilis ke publish, saya belum bisa menyampaikan hasil kajian-kajian kita tentang bagaimana dampak COVID terhadap ekonomi, terhadap pertanian, terhadap pangan, juga terhadap desa. Namun izinkan pada hari ini saya akan menyampaikan, mohon Mas Rizky bisa ditampilkan, tentang bagaimana apa yang sudah kita lakukan untuk menangani masalah COVID ini, dan tentu ini hasil koordinasi kami dengan Ibu Bupati dan Pak Wali Kota di Bogor ini dengan langkah-langkah yang menyangkut baik aspek eksternal maupun aspek internal IPB. Apakah sudah bisa ditayangkan? Ya, mohon Mas Brian ya, hostnya yang akan menayangkan PowerPoint dari Pak Arif. Oke. Ya. Nah, jadi kita membentuk krisis center itu jauh sebelum kejadian COVID, karena kita sudah mengantisipasi bahwa COVID akan terjadi di kita, sehingga kita membentuk krisis center. Dan krisis center ini tentu punya tugas khusus karena menyangkut sesuatu yang di luar kebiasaan, ya, ada aspek memberikan informasi kesehatan, edukasi, kemudian merespon, awalnya untuk merespon banyak tamu asing yang ada di IPB, kemudian kita harus selektif, kemudian juga menyelenggarakan berbagai pelayanan darurat dan rujukan fasilitas penunjang bagi orang-orang IPB yang terindikasi COVID dan sebagainya. Nah, next. Nah, ini kira-kira sudah kita lakukan. Jadi, Ibu sekalian, kita melakukan langkah-langkah sejak bulan Februari, Maret, April, hingga Mei sekarang ini melalui ada fase di mana kita sudah melakukan upaya penyiapan sejumlah protokol. Jadi bulan Februari kami sudah menunda seminar-seminar internasional, sudah menunda tamu-tamu asing, sudah menunda perjalanan ke luar negeri. Saya itu ada 8 negara yang harus saya kunjungin, batal semua. Ya. Kemudian juga melakukan himbauan-himbauan kewaspadaan, kemudian juga melakukan pembatasan akses masuk kampus. Jadi ketika kampus-kampus di Indonesia masih berfungsi, di IPB sudah kami batasi, kita sebut sebagai partially closed down. Kita tutup kampus, mahasiswa keluar semua, pulang kampung, dan kemudian tapi pulang kampung pun ada protokolnya, protokol pulang, siapkan protokol belajar mengajar, kemudian juga kita lakukan pemeriksaan juga langsung, pemeriksaan kepada penyemprotan disinfektan itu awal-awal sekali. Kampus kita begitu kosong, langsung kita bersihkan, kemudian masyarakat sekitar kampus, kemudian juga untuk ada sebagian keluarga yang terkena COVID, kita harus kontak tracking, dan sebagainya. Nah, tapi lebih penting lagi pada saat awal-awal Maret itu, rumah sakit dan puskesmas, kebutuhan APD luar biasa banyak, kebutuhan VTM luar biasa banyak, itulah kita berikan support. Serta kita berikan bantuan untuk mahasiswa, internet, untuk 25.000 mahasiswa, kemudian kita melakukan layanan kesehatan secara online, kita juga lakukan memantau intensif kesehatan para dosen, para pegawai, dan juga para mahasiswa. Dan yang penting lagi, kita melakukan layanan laboratorium pengujian COVID atas support dari Ibu Bupati. Terima kasih Ibu Bupati yang selalu memberikan support untuk IPB, sehingga ini bisa berjalan. Memang proses layanan ini ternyata izinnya butuh waktu 1 bulan lebih. Padahal kami itu sudah mengajukan pada bulan akhir Maret ya. Pada awal Maret itu sudah kami proses, baru bisa on itu 30 April. Cukup lama. Padahal kami ketika menganalisis sampel itu cukup waktu 2 hari cukup. Jadi kalau hari Senin masuk sampel, paling lambat Rabu sudah ada hasilnya. Daripada kita harus ke Jakarta, ke Bandung yang butuh waktu yang sangat lama sekali. Pada saat yang sama kita juga melakukan riset-riset tentang COVID ya. Kemudian prediksi-prediksi COVID kapan akan berakhir dan lain sebagainya. Next. Nah, ini contoh laboratorium sampai hari ini, Ibu Bupati, sekedar laporan, sampai hari ini ada 826 sampel, Bu. 826 sampel yang masuk ke IPB dari kota maupun dari kabupaten. Dan kami juga melakukan penyerahan VTM dan swab. Ya, kita setiap hari memproduksi 500 swab, 500 buah VTM per hari yang kita bagikan gratis ke berbagai tempat. Hingga saat ini lebih dari 8.000 VTM yang kita serahkan ke puskesmas, ke RSUD Kota, Kabupaten Bogor. Kemudian alat swab yang kita berikan kita sumbangkan ke rumah sakit juga sudah mencapai 5.000 lebih. Untuk VTM kita support pemerintah pusat juga, tidak hanya pemerintah kota dan kabupaten. Jadi ternyata pemerintah pusat juga minta kepada IPB VTM, kemudian Dinkes provinsi juga minta juga kepada IPB VTM.
sehingga kita juga membantu suplai VTM ke berbagai tempat, ya. Dan termasuk di dalamnya adalah kita menyerahkan APD kurang lebih sekitar 562. Next. Nah, ini adalah pembagian alokasi. Jadi VTM yang kita bagi ke Dinas Kota Bogor, ke Kabupaten Bogor, kemudian ke RSUD Kota, RSUD Ciawi 1000 VTM, ya swab, kemudian ke RSUD Cibinong 1100 VTM kita kasih, Cilengsi kita kasih juga, kemudian Rumah Sakit Umi, Asyifa, kemudian Rumah Sakit KBP, dan juga Rumah Sakit Lewiliang. Next. Nah, penyerahan APD juga kita berikan ke seluruh rumah sakit, termasuk puskesmas, ya. Ini Labkesda Jawa Barat juga kita support 1000 VTM. Nah, kita juga mendeteksi mahasiswa. Jadi karena mahasiswa sudah sebagian kita minta untuk kembali ke tempat masing-masing, supaya di kampus tidak terjadi kerumunan, dan di kos-kosan juga tidak terjadi kerumunan, untuk mencegah itu social distancing, maka mereka sebagian sudah pulang kampung. Itu pada saat pandemik belum sampai Bogor terlalu serius, sehingga mereka awal-awal sudah kita suruh pulang, kondisinya belum terlalu serius yang ada di Bogor ini. Beda dengan sekarang yang Mas belum, Mas. Nah, ini adalah gambaran mahasiswa yang tidak pulang, ya. Ada mahasiswa asing, ada 84, kemudian mahasiswa yang ada di Pasca Sarjana 380 semua, ya. Itu yang kemudian kita kasih bantuan mereka-mereka ini. Makan siang, makan malam kita tanggung para mahasiswa ini ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Kemudian kita juga berikan sembako untuk mereka. Next. Nah, terus Mas. Nah, ini kita layanan konsultasi online yang kita lakukan. Jadi sekarang poliklinik kita buka, tapi layanan konsultasi online juga kita lakukan karena untuk menghindari kontak, ya. Next. Kemudian, nah ini Ibu Bupati, barangkali ini juga satu hal yang perlu segera kita dorong di Kabupaten Bogor. Ini kita punya program One Village, One CEO, membina petani sayur di Jawa Barat untuk mensuplai permintaan konsumen terhadap komoditas sayur. Nah, ini sudah masuk di Lazada, Bukalapak, Shopee, dan sejumlah marketplace. Ini adalah programnya Pak Gubernur yang kita support, ya, di Jawa Barat ini. Ada 53 desa yang kita support atas bantuan dari Astra, dan tahun ini kita menambah menjadi 100 desa. Saya minta agar Kabupaten Bogor menjadi fokus untuk bisa membantu, termasuk petani-petani sayur yang ada di sekitar kampus. Ada kurang lebih 75 petani sayur, yang saat ini sayur-sayurnya juga kita beli, kita tampung untuk mendapatkan harga yang bagus, supaya kita distribusikan ke 30 supermarket yang ada di sekitar Jabodetabek. Jadi ini langkah di tingkat Jawa Barat sudah kita lakukan. Di level kabupaten, kita juga melakukan untuk fokus di masyarakat sekitar kampus. Jadi tadi sayur-sayuran caisin, kemudian juga ada beberapa buah jambu kristal, dan sayur-sayur lain, itu kita jual ke supermarket, kurang lebih 30 supermarket yang ada di Jabodetabek ini. Ini program pembinaan oleh IPB. Kita juga mengaktifkan kegiatan mahasiswa supaya nggak bosan di rumah dengan ide-ide kreatif. Next. Dan begitu. Nah ini kumpulan tips pakar IPB. Setiap kita sudah mengeluarkan 3 tips. Jadi seluruh pakar IPB membuat tips-tips untuk menghadapi COVID ini. Ini kalau Anda buka, itu sangat simple karena berupa infografis semuanya. Setiap seri ada kurang lebih 30 tips. Di total 90 tips. Ini alhamdulillah para dosen IPB aktif untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan inspirasi. Next. Nanti bisa kita sharing itu. Nah, jadi sekalian, itu adalah gambaran tentang langkah-langkah yang sudah kita lakukan, sudah kita tempuh, yang sifatnya keluar, sifatnya eksternal, dan termasuk sekarang yang sedang menjadi persoalan di IPB adalah bagaimana kita bisa mensupport pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten, berkaitan dengan soal pangan. Pangan ini serius. Kenapa pangan serius? Karena pangan ini yang dihadapi adalah masalah distribusi. Ya. Stok pangan relatif, suplai pangan hingga saat ini relatif aman sebenarnya, tapi karena ada PSBB dan kemudian social distancing, dan kemudian ada berbagai kebijakan, mau tidak mau memang ada dampak terhadap distribusi. Ini yang sekarang sedang kita selesaikan. Nah, termasuk di dalamnya adalah ancaman krisis pangan pasca Agustus, yang ini juga bisa sekedar gambaran tentang saat ini suplai hingga Agustus relatif aman, ya. Tapi problemnya adalah pasca Agustus akan seperti apa. Jadi kalau sekarang ini suplai pangan aman, tapi memang ada problem defisit
di berbagai provinsi karena problem distribusi, maka ini harus kita segera pecahkan. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan dalam jangka pendek adalah bagaimana melindungi petani. Saya selalu menyampaikan pada pemerintah, baru kemarin kami dengan Menteri BUMN rapat di sini, mereka minta masukan IPB untuk masalah pangan ini. Ini kebijakan logistik dan rantai pasok pangan seperti apa. Kemudian juga bagaimana memperluas akses petani pada pemasaran daring. Kemudian kami punya instrumen pemasaran daring yang sudah bagus, yang bisa kita manfaatkan. Kemudian juga stimulus ekonomi, karena bagaimana juga desa harus diselamatkan. Ya. Dan juga melakukan pelindungan dan jaring pengaman sosial petani. Ini jadi dampak COVID terhadap pertanian ini saya kira sangat serius sekali, dan langkah-langkah harus segera kita lakukan. Karena ini menjadi momentum kita untuk menentukan kemandirian pangan. Ya. Ini adalah momentum kemandirian pangan. Kenapa ini menjadi momentum kemandirian pangan? Karena apa? Karena sekarang wacana global adalah deglobalisasi. Negara-negara sekarang sedang menahan produk pangannya. Jadi kalau kita tidak kuat tenaga untuk orientasi pada peningkatan produksi, pasca bulan Agustus ini akan berdampak pada kebutuhan pangan ke depan. Sehingga Pak Jokowi meminta buka sawah di mana, sebagainya. Sehingga kita di kabupaten, barangkali dengan bupati bisa kerjasama untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di sekitar Kabupaten Bogor. Jadi kalau ada lahan-lahan tidur, ini bisa kita berdayakan, kita bisa identifikasi ada berapa ribu hektar. Nah ini barangkali bisa kita segera ini kami sudah memanfaatkan untuk program petani muda, disupport oleh Medco di daerah Ciampea, dan alhamdulillah masih berjalan. Nah ini kalau kita dorong ke daerah yang lahan-lahan tidur lain, barangkali itu sangat membantu untuk bisa meningkatkan produksi pangan ini. Dan alhamdulillah untuk pasarnya kami sudah punya, IPB, sehingga kalau produksinya ini bisa berjalan dengan baik, saya kira akan sangat bagus sekali untuk menjadikan Kabupaten Bogor kembali sebagai sentra untuk hortikultura khususnya, sayur-sayuran, dan juga untuk buah-buahan. Dan saya kira juga penting untuk mulai dengan sistem pertanian precision, karena ini soal data menjadi penting, karena problem di Indonesia adalah problem data. Akurasi data di kita ini memang relatif masih perlu terus disempurnakan agar apa? Agar ketika data akurat di tingkat desa, maka pengambilan keputusan di tingkat pusat akan lebih akurat. Pengambilan keputusan di tingkat kabupaten akan lebih akurat. Saya kira Pak Sofyan sebagai peneliti IPB dan Kepala PSP3 banyak membantu Ibu Bupati bagaimana membangun desa presisi, ya, saya kira satu hal yang sangat bagus, atau smart village, untuk bisa menyajikan data-data spasial dan data-data yang lebih akurat, tentu berbasis pada 4.0. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana mempercepat perlindungan petani, mempercepat regenerasi petani melalui petani milenial. Nah, sehingga lahan-lahan tidur yang ada di Kabupaten Bogor ini bisa dimanfaatkan untuk melahirkan petani-petani muda baru yang saat ini sedang kita bina di daerah Ciampea. Kemarin kita juga bangun di Garut, di Cianjur, dan juga di berbagai wilayah di Jawa Barat. Ini sebagai sebuah upaya kita untuk terus mendorong agar pertanian ini bisa terselamatkan. Bisa terselamatkan dan juga justru bisa menjadi penyelamat terhadap masalah pangan di Indonesia, terhadap masalah tenaga kerjaan di Indonesia. Karena kita tahu bahwa COVID tentu akan banyak menimbulkan masalah yang sangat serius terhadap masalah-masalah kesejahteraan dan juga berdampak pada kemiskinan desa kalau tidak diantisipasi. Karena dengan adanya problem distribusi, maka harga jatuh, karena terjadi oversupply, maka harga jatuh. Kalau harga jatuh, pendapatan petani menurun, bahkan hitungan dari BPS, nilai tukar petani sudah turun 104 menjadi 102. Jadi juga lampu kuning buat kita untuk segera membantu petani, sehingga petani bisa bergairah untuk memproduksi lagi nanti pada bulan Agustus dan seterusnya. Dan itu saya kira beberapa pokok pikiran yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief yang telah menyampaikan analisanya mengenai program percepatan COVID-19 ini. Sebelum ke pemateri terakhir, ini sudah bergabung Bapak Mulyadi dari DPR RI. Ya, sebelum ke Pak Mulyadi, mungkin bagi peserta yang ingin bertanya bisa ditulis dulu di chat ya, untuk nanti saya persilahkan untuk disampaikan langsung. Assalamualaikum Pak Mulyadi, sudah bergabung? Waalaikumsalam. Iya Pak, sudah bergabung, mohon maaf terlambat. Ya, mangga Pak untuk disampaikan materinya, Pak Mulyadi, dipersilahkan.
Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Pertama saya mengapresiasi dulu nih kegiatan diskusi ini. Ini adalah mengklarifikasi bahwa insya Allah ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa wabah ini harusnya juga bisa memberikan hikmah, terutama terhadap kepedulian setiap anak bangsa untuk bisa bahu-membahu mengatasi situasi ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Rektor IPB. Selamat sore Pak. Juga ada Ibu Bupati, saya lihat di list. Kemudian ada Ketua DPRD dan teman-teman stakeholder Kabupaten Bogor khususnya. Dan saya juga apresiasi tentu untuk Yayasan Visi Nusantara ya, yang juga sudah mengundang saya, terutama Kang Rizky Rianto ya, selaku Ketua PKKNPI Lewiliang. Saya sebenarnya masih mengikuti rapat paripurna Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk pengesahan Perpu yang diusulkan pemerintah, Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan COVID-19 ini. Dan saat ini masih berlangsung tanggapan pemerintah terkait pengesahan Perpu tersebut yang sudah resmi diketok palu menjadi undang-undang. Sebenarnya situasi ini sudah saya ingatkan lebih dari 2 bulan yang lalu, pada saat wabah ini belum terlalu memakan korban yang banyak. Kenapa 2 bulan yang lalu, lebih dari 2 bulan lalu saya sudah ingatkan? Karena terus terang saya sebelum di DPR, saya adalah profesional di dunia pasar modal. Pada saat itu ada semacam kehilangan kepercayaan market, lebih dari 100 triliun, ada terjadi capital outflow, dana asing melakukan check out dari pasar modal, net sell. Di situ saya lihat ada ketidakpercayaan pasar terhadap pemerintah, terutama respon setelah ditemukannya pasien positif COVID-19. Dianggap gagapnya pemerintah mengatasi situasi itu, akhirnya karena saya berinteraksi dengan teman-teman di komunitas pasar modal, dan kebetulan juga saya menjadi salah satu anggota Badan Anggaran, bahkan mengusulkan dari awal untuk segera pemerintah fokus terutama untuk 2 hal. Pertama, fokus untuk penanganan COVID-19, dan kedua, fokus terhadap dampak sosial ekonomi yang akan muncul di kemudian hari. Dan hari ini sudah kita lihat betapa dalam tanda petik kita begitu repot mengatasi situasi ini. Dan satu sisi lain kita juga bangga, terutama juga banyak akademisi-akademisi juga yang bahu-membahu memberikan pandangan dan saran-saran positif untuk bagaimana menangani situasi-situasi seperti ini. Saya juga tertarik Pak Rektor membaca tulisan Pak Rektor, bahkan sebelumnya saya sudah diskusi, ini corona meriset dunia Pak Rektor, ya kan? Nah, Pak Rektor membuat tulisan yang hampir sama, sebenarnya saya nggak bisa sehebat Pak Rektor tuh menulisnya tuh ya. Tapi saya diskusi, semua kebiasaan manusia hari ini berbeda kan, dan ini harus kita sesuaikan sebagai kebiasaan baru katanya. Tapi prinsipnya dari sisi legislatif, hari ini DPR memberikan dukungan ke pemerintah, dari 9 fraksi, 8 fraksi menyetujui untuk merubah Perpu yang diusulkan pemerintah menjadi undang-undang, dan lebih dari 400 triliun akan dialokasikan untuk penanganan dampak wabah maupun penanganan dari wabah itu sendiri. Dan kami berharap bahwa masyarakat juga memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah, dan tentu saja akan didukung oleh para akademisi yang memiliki tanggung jawab moral dari sisi akademisinya. Kemudian juga kami berharap ada koordinasi yang baik ya di antara eksekutif tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, sehingga dalam konteks penanganan maupun dalam konteks dampak sosial ekonominya betul-betul bisa tepat sasaran dan masyarakat bisa terselamatkan. Di beberapa media saya sampaikan bahwa fokus utama dari penanganan COVID-19 di samping pandemi itu sendiri, tapi juga dampak sosial ekonomi yang lebih dikedepankan dari rasa sisi kemanusiaan. Tidak elok kemudian kalau misalnya penanganan ini hanya dalam tanda petik tidak dimuati dengan moral yang baik, dan kita harus melepaskan ego sektoral maupun dalam tanda petik ya agenda-agenda di luar sisi kemanusiaan, karena saudara-saudara kita saya kira sangat kesulitan
Saya sendiri kebetulan Dapil Kabupaten Bogor sudah hampir setiap hari di Japri ya untuk meminta bantuan dalam konteks ekonomi maupun kehidupan mereka, pekerjaan dan segala macamnya. Dan kami di DPR dengan fungsi legislasi dan anggaran dan pengawasan tentu akan berjibaku. Di sini juga hadir saya lihat Pak Rudi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan kami intens sebenarnya komunikasi. Ya, tapi kami juga mendukung sepenuhnya kepada Ibu Bupati, kepada Pak Ridwan Kamil, Gubernur maupun pemerintah pusat, supaya betul-betul menjalankan program ini dengan serius tentunya, dan yang paling penting fungsi koordinasi dan tepat sasaran dalam rangka penyelamatan masyarakat dari pandemi 19 ini dan pasca atau dampak sosial ekonomi. Berapa lama lagi situasi ini tidak ada yang bisa jawab saya kira, ya. Karena dampak kerusakannya secara ekonomi, sosial, saya kira sulit diprediksi, tapi paling tidak sikap mental kita yang harus terus terjaga untuk terus menjaga kebersamaan. Saya kira itu saja sebagai bagian dari silaturahmi saya, karena terus terang saya masih harus mengikuti beberapa agenda lagi, ini pakai 2 monitor sebenarnya. Pak Rektor, terima kasih saya mendapat pencerahan Pak, tadi saya mengikuti materi-materinya, izin kalau boleh materinya, soft copy-nya saya di email Pak, supaya saya dapat pencerahan terus Pak Rektor. Siap. Terima kasih buat semua dan salam buat Ketua KNPI yang kreatif luar biasa, alhamdulillah. Kita tutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan untuk kita semua. Selamat berpuasa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi atas paparannya mengenai peran legislatif ya, dari COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab. Sudah masuk 2 orang penanya yang sudah ngechat ya. Yang pertama dari Okta Morrison dan yang kedua dari Bayu Sahjohan. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita batasi dulu untuk 2 orang penanya. Mangga kepada Pak Okta Morrison dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Pak Okta Morrison ada? Atau bisa ke Pak Bayu dulu, Bayu Sahjohan, mangga Pak, dengan singkat Pak ya untuk disampaikan. Silakan Pak Bayu. Halo, terdengar? Ya, terdengar Pak. Oh ya baik. Terima kasih Pak Rizky, Pak Yus, yang kami hormati, Ibu Bupati, Pak Rektor, Ketua DPRD, Pak Rudi, beserta seluruh peserta daripada video conference ini. Perkenalkan saya Bayu Sahjohan, Ketua DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor. Yang selama ini 2 bulan dengan hari ini pun kita masih melakukan giat-giat membantu pemerintah dengan kemanusiaannya, membantu bagaimana menghambat penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi kerja PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor terhadap apa yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Ade Munawwaroh Yassin. Jadi kami memantau, melihat, dan merasakan langsung peran serta kepedulian pemerintah yang begitu besar, meskipun itu juga masih ada beberapa hal yang perlu diawasi secara serius di bawahnya. Kami melihat Ibu Bupati, khususnya kepada Ibu Bupati, pengawasan yang ada di bawah. Kebijakannya cukup luar biasa, tetapi kita juga tentunya perlu selain kesadaran daripada masyarakat menggunakan masker dan menjaga kesehatan dan sebagainya. Kami melihat ada kelonggaran-kelonggaran PSBB yang ada di Kabupaten Bogor. Beberapa kali kami melihat dari khususnya checkpoint di Kabupaten Bogor itu hanya tendanya saja gitu, yang seharusnya pada saat itu diberlakukan adanya checkpoint. Mungkin kelelahan atau seperti apa, karena beberapa kali kita lewat, khususnya di wilayah Cibinong, ya, kalau di pedesaan cukup bagus nih, desa-desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor cukup baik di dalam mengantisipasi penyebaran COVID ini. Akan tetapi beberapa checkpoint yang saya lihat, perbatasan kota Kabupaten Bogor dengan daerah lainnya, ini yang dirasakan masih ada sedikit longgar. Untuk itu tentunya pengawasan bisa lebih intens lagi ke situ. Yang kedua, pengawasan juga perlu dilakukan
karena ada beberapa sepertinya penyemprotan disinfektan di beberapa kecamatan. Kebetulan saya memantau dan ikut langsung pengen melihat, dan kebetulan petugasnya nggak kenal saya. Beberapa masyarakat banyak mengeluhkan pada saat itu menggunakan damkar ya, air disinfektan yang disemprotkan kepada rumah-rumah warga di depan itu kok seperti menurut masyarakat, dan saya juga merasakan ini campurannya apa begitu, karena seperti air biasa. Nah itu tentunya bukan menuduh, tidak mengkritisi, tidak, artinya kita bisa lebih mengawasi apakah betul-betul disinfektannya itu sesuai dengan standar, sehingga penyebaran COVID-19 atau pandemi corona di Kabupaten Bogor ini betul-betul diantisipasi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama dengan rakyat. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah masalah database masyarakat yang tidak mampu, yang seharusnya juga mendapatkan bantuan. Kita mengenal ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dari pemerintah kabupaten, dari berbagai elemen gitu ya, yang membantu masyarakat yang tidak mampu mulai sembakonya. Kami mohon juga bahwa kami sangat mendukung PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor anggaran untuk pengkinian data setiap tahunnya. Ini kan terkadang Badan Pusat Statistik tidak up to date, tidak update. Orang yang sekarang yang baru miskin dan sebagainya cukup banyak. Jadi setiap tahun itu dianggarkan, kami sangat setuju. Kenapa? Karena saat ini, mohon maaf, banyak juga orang yang mampu mendapatkan bantuan sembako, orang yang tidak mampu tidak mendapatkan, sehingga ribut satu sama lain, tetangga dengan tetangga begitu. Kok si iya mah benghar gitu, ini kaya kok dapat, saya enggak, yang betul-betul miskin sudah lama gitu. Nah, artinya ini juga tentunya bukan kesalahan yang di atas, mungkin yang di bawahnya pada saat mendata, mungkin saudara-saudaranya dulu dan sebagainya. Nah, ini tentunya saya sangat mendukung kita PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor untuk setiap tahun adanya anggaran untuk mengkinikan database masyarakat di Kabupaten Bogor. Itu saja mungkin 3 poin dari kami. Oke, Pak Bayu, sudah bisa ditangkap ya pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Bayu atas pertanyaan di diskusi kali ini. Oke, satu orang penanya lagi. Tadi Pak Okta belum bisa menyampaikan secara langsung. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Silakan diaktifkan speakernya untuk langsung bisa bertanya. Assalamualaikum Mas Rizky. Oke, dari mana? Dari PDIPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Oke, mangga dipersilakan, waktunya singkat ya, 2-3 menit untuk menyampaikan pemaparan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Ingin bertanya perihal mungkin kepada Bu Pati ya, perihal evaluasi online untuk pelajar sendiri gitu. Karena saat ini banyak sekali di daerah pelosok khususnya fasilitas yang menunjang untuk belajar online itu belum terfasilitasi dengan baik. Sehingga banyak sekali pelajar yang di rumahnya itu bukan belajar, tapi meninggalkan pelajaran karena terkendala sinyal, terkendala fasilitas yang memang misalnya handphone orang tuanya itu tidak ada. Nah, itu bagaimana evaluasi sampai saat ini terkait dengan proses belajar mengajar online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PDIPM Kabupaten Bogor yang menyampaikan pertanyaannya. Ini secara garis besar semua pertanyaan mengarah kepada pemerintah daerah ya, kepada Ibu Bupati. Dari Pak Bayu yang pertama mengenai pengawasan di bawah mengenai PSBB, khususnya checkpoint gitu kan, hanya ada tendanya saja. Terus yang kedua tentang penyemprotan desinfektan, cairannya itu seperti apa gitu kan, di lapangan seperti cairan biasa atau air biasa. Yang ketiga masalah database perihal bantuan sosial. Terus pertanyaan keempat dari IPM itu mengenai evaluasi belajar di rumah atau belajar online untuk pelajar itu seperti apa, karena banyak yang belum bisa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mangga pada Ibu Bupati yang terhormat dipersilakan untuk menanggapi.
Terima kasih Pak Bayu. Apa kabar Pak Bayu? PSBB yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor ini, kita memang banyak ya, checkpointnya banyak sekali ya. Dari checkpoint seluruhnya itu ada 63 checkpoint. Terus yang khusus zona merah itu ada checkpoint di zona merah sejumlah 55 checkpoint. Dari 63 ini zona merah 55 dan yang diperketat itu adalah di zona yang aktifnya tinggi. Jadi mungkin ketika Bapak lewatnya di daerah mana ya? Nanti kita cek juga. Karena ada checkpoint yang Pasar Cibinong. Iya. Oke. Sebetulnya checkpoint zona merah tuh Pak. Ya seharusnya memang dijaga terus. Tapi memang ada karena ini bulan puasa juga ada pergiliran checkpoint di setiap 24 jam. Kasihan juga kan dalam masa puasa ini petugas juga kepanasan, kehausan. Jadi kita melaksanakan checkpoint ini juga atas kesepakatan dengan Pak Kapolres untuk petugas dimulai pagi ya. Pagi sampai jam 10 ya, dari pagi itu bisa jam 6 bisa jam 7, tapi rata-rata sih kita jam 7 ya. Dari jam 7 sampai jam 10. Nah, ini mungkin Pak Bayu di saat jeda lewat ini di saat jeda. Karena nanti diaktifkan lagi jam 2:30 ya. Jam 3 sampai jam 5 sore. 5 atau 5:30. Ini pada saat buka, mereka kembali lagi ke pos untuk makan atau buka puasa. Jadi di saat puasa ini kita berikan, karena kan mereka juga manusia ya, di panas-panas terik begitu, ya harus bertugas di lapangan, di jalan raya juga kita berikan kelonggaran, tetapi memang seharusnya bergiliran begitu. Nah ini mungkin bahan evaluasi kita ya untuk kembali mengecek checkpoint-checkpoint yang ada di Kabupaten Bogor. Lalu untuk desinfektan ini kalau ada standarnya Pak, standar desinfektan. Beda dengan ada desinfektan, ada antiseptik ya. Jadi kalau yang disemprotkan di jalan-jalan, di masjid-masjid atau di tempat sarana umum lainnya itu desinfektan. Tapi kalau kita kan di kantor ada hands fire atau itu antiseptik dan box desinfektan sebetulnya tidak pakai desinfektan, itu antiseptik karena berbahaya kalau pakai desinfektan. Jadi memang tidak berbau ya, kalau desinfektan tidak berbau dan tidak beras. Kalau saya juga belum pernah ngerasain pahit apa manisnya tuh ya, karena belum pernah dicoba juga. Malah memang tidak berwarna, warnanya seperti air biasa gitu ya. Tapi ya itu ada zat-zatnya karena yang dibeli itu adalah desinfektan yang memang khusus untuk penyemprotan, khusus untuk membasmi bakteri dan virus begitu. Jadi saya juga nggak berani nyobanya Pak. Kalau Pak Bayu mau coba silakan. Jadi itu adalah ada standar khusus. Nah, kalaupun habis, misalkan pernah satu kejadian habis desinfektan itu agak sulit dicari, Dinas Kesehatan memberikan ramuan yang memang bahan-bahannya juga harus dibeli dengan surat pengantar dari dinas ya, dari dinas. Jadi kalau kita lihat di kampung-kampung ada desinfektan yang diramu sendiri, itu di luar tanggung jawab kita ya, karena itu hasil dari mungkin teman-teman di kampung ini daripada nggak ada, akhirnya diramulah dari pakai pakai Baiklin lah, pakai alat buat ngepel dan lain sebagainya. Itu kita juga nggak tahu itu apakah betul-betul bisa membunuh virus atau membunuh bakteri begitu. Kita nggak tahu kalau yang di lapangan. Tapi kalau yang disemprotkan oleh petugas resmi seperti BPBD, Damkar, dan juga DLH, dan desinfektan yang diberikan kepada masyarakat melalui satuan gugus, itu pasti desinfektan yang asli. Terus apa lagi tadi? Data penerima BLT, iya bisa dicek di Dinsos ya. Itu Dinsos kan ada portalnya. Di Dinas Sosial Tenaga Kerja, kalau sekarang saya nggak pegang sih sekarang datanya.
tapi bisa dicek di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Tapi untuk rekapitulasi penerima bansos atau penerima manfaat, ini ada kita lihat di layar ya, dengan jumlah DTKS 341.616 rumah tangga miskin, non DTKS terdampak 899.131 rumah tangga miskin, data terpadu 341 dan akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi sebanyak sembako reguler 172.600 sekian, dengan perluasan 118.000, sembako gubernur 29.088 ATM, sembako Lin Jamsos 6.449, fakir miskin 4.777 ATM. Calon penerima bantuan yang terdampak COVID dan perlakuan PSBB berdasarkan hasil pendataan, ini ada sekian. Data Kalau yang ini paham, Bu. Kalau ini saya sangat mendukung apa yang disampaikan. Kami itu mendukung Ibu membuat anggaran setiap tahun untuk pengkinian data masyarakat di Kabupaten Bogor. Karena terkadang kita mengambil dari data TKSK atau mungkin dari Badan Pusat Statistik, kadang kan tidak valid begitu. Jadi saya mendukung Ibu membuat setiap tahun menganggarkan update pengkinian data gitu. Hanya itu aja, kita mendukung saja, Bu. Kalau yang disebarkan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi kami sangat mengerti dan mendukung. Hanya nanti untuk jangan sampai dengan tidak tepat sasaran gitu ya. Artinya kan kita melihat beberapa kasus di bawah, ada juga masyarakat yang mampu mendapatkan. Ada masyarakat yang miskin betul-betul tetangga sebelahnya yang nggak dapat gitu. Jadi timbul kecemburuan dan sebagainya. Kalau ditanyakan ini salahnya siapa? Salah bupati bukan, salah gubernur bukan juga, salah presiden bukan juga. Ada yang menyalahkan presidennya, ada juga katanya sebenarnya pendataan di bawahnya itu yang artinya mungkin saudara-saudaranya dulu didata dan sebagainya. Ini kan simpang siur dari masyarakat. Tapi kita yakin betul bahwa tidak ada niatan yang negatif dari pemerintah Kabupaten Bogor, provinsi dan sebagainya. Jadi kita mendukung update setiap tahun anggarannya, Bu. Terima kasih. Ya Pak Bayu, kita dengarkan dulu ya dari Ibu Bupati. Mangga Ibu Bupati dipersilakan kembali. Kita tidak hanya Kabupaten Bogor tapi seluruh Indonesia. Karena apa? Karena datanya langsung dari bantuan dari Kemensos langsung dengan datanya, begitu loh. Jadi mereka ini sendiri tidak minta ke kita. Jadi ada data yang sudah 11 tahun sebetulnya ini yang orangnya udah meninggal tapi namanya tercatat di situ. Kan ini juga butuh pembaharuan, akhirnya kita perbaharui. Jadi mereka itu kirim bantuan itu kirim data sekaligus bantuan, bahkan kirim datanya duluan, bantuannya belakangan gitu. Akhirnya kita yang harus update lagi. Termasuk juga bantuan gubernur juga begitu. Jadi kita update terus data-data yang salah begitu. Dan sekali lagi untuk PKH seperti yang bantuan Pak Jokowi, kita temukan ada orang yang sudah mampu dan yang mampu masih menerima PKH. Akhirnya kita bikin stiker bahwa penerima rumah ini adalah warga miskin penerima manfaat PKH. Akhirnya alhamdulillah itu punya pengaruh juga. Ada beberapa keluarga yang malu gitu, mungkin anaknya juga protes, masa rumah kita ditempelin miskin ya, warga miskin. Akhirnya mereka keluar dari PHK. Nah itu cara kita juga untuk memvalidasi data supaya data itu benar-benar dibutuhkan oleh penerima manfaat gitu loh. Jadi yang kemarin tuh satu kecamatan ada yang sampai 20 orang yang mundur karena malu rumahnya ditempel warga miskin begitu. Bahkan di Ciawi pakai pilok, ya kayak di NTB begitu, udah nekat-nekat aja karena memang banyak yang sudah tidak layak menerima bantuan, mereka masih menerima bantuan. Nah, yang sudah tidak layak itu kita alihkan untuk yang masih layak untuk menerima bantuan. Tapi tidak harus dialihkan begitu juga, harus kirim lagi ke pusat datanya, diperbaharui lagi begitu. Jadi memang repot. Kita ini bukan di Bogor saja, Pak, di seluruh Indonesia belum punya big data yang terkoneksi begitu. Kalau sudah ya kita berharap ketika ada NIK itu kan bisa mudah ya untuk satu big data, tapi ternyata NIK manik, data akan itu kadio, jadi ya begitulah, masih simpang siur. Ya, terima kasih. Hal itu Bupati mungkin sedikit yang pembelajaran online. Pembelajaran online memang tugas itu diserahkan kepada masing-masing pihak sekolah, ya. Jadi kalau di kota ini nggak ada masalah, mereka diberikan tugas oleh pihak sekolah karena terjangkau internet.
Nah, ini yang sulit ini, tapi saya juga menghargai guru-guru yang mau bersusah payah ya, yang tidak terjangkau internet, apalagi yang tidak punya alat komunikasi seperti handphone ataupun apalagi laptop ya, handphone aja tidak semua pelajar. Jadi mereka ada yang sampai mendatangi satu-satu muridnya untuk mengingatkan kembali bahwa ada belajar itu penting gitu. Tapi tidak semua daerah ya. Jadi memang kebijakan ini tidak satu di Disdik saja misalkan. Karena keterkaitan dengan keterbatasan internet dan alatnya, juga fasilitasi ininya laptop ataupun handphone. Jadi kita serahkan kebijakannya kepada masing-masing sekolah yang tahu kondisi sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang mampu untuk internet yaitu daring, belajar secara daring dan diberi pekerjaan rumah, tapi yang tidak ada internet seperti di wilayah Nirmala gitu, di daerah Nirmala Malasari misalkan, yaitu sekali-sekali gurunya datang ke rumah si anak tersebut gitu. Jadi memang tidak bisa diperlakukan sama karena kondisi wilayah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibu Bupati yang telah menyampaikan tanggapannya. Mungkin ini perlu tanggapan juga dari Pak Ketua Dewan. Masih adakah Pak Rudi? Assalamualaikum Pak Rudi. Ya, mungkin Pak Rudi sudah meninggalkan room ini ya. Sudah tidak ada tempat duduknya. Karena keterbatasan waktu kita juga ya, mungkin kita langsung saja closing statement dari Ketua Yayasan Sisi Nusantara Maju kepada Pak Yadi. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal ada 3 catatan saya yang amat sangat penting dalam diskusi pada kesempatan ini. Yang pertama adalah di sini sangat elaboratif terkait dengan bagaimana terang benderang kinerja gugus tugas yang pada hal ini terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor. Dan yang lebih tegas lagi bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif Ketua DPRD itu sudah sangat jelas. Artinya isu pansus, isu interpelasi, saya pikir tidak ada itu di dalam benak Ketua DPRD karena apalagi transparansi sudah, laporan sering, kemudian diskusi sering, komunikasi nggak terhambat, sehingga kemudian tidak ada masalah lagi antara eksekutif dengan legislatif dalam konteks percepatan penanganan COVID-19. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, penting semua kita saling bahu-membahu. Saya pikir Pak Rektor IPB sudah luar biasa membantu memberikan kontribusi yang cukup keren kepada Kabupaten Bogor sampai pada terakhir pada peralatan swab test itu saya pikir ini luar biasa. Mudah-mudahan terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. Termasuk saya pikir penting juga SKPD untuk memberikan supporting pool terhadap bupati dalam konteks banyak hal gitu loh. Karena memang tidak semua orang juga ketika kemudian membutuhkan banyak hal terkait dengan data harus mapai satu-satu ke dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian dinas sosial dan seterusnya. Saya pikir semua berbagai macam dokumen baik data, bentuk-bentuk anggaran, transparansi, dan seterusnya, itu saya pikir penting kemudian disupport full kepada bupati oleh SKPD ataupun perangkat-perangkat lain di Kabupaten Bogor. Seperti misalnya BUMD pasar yang saya pikir juga pasar tidak banyak yang berubah misalnya. Apa kemudian peran BUMD di pasar pada akhirnya kemudian pasar masih seperti biasa. Bagaimana kerjasamanya dan seterusnya. Bagaimana koordinasinya dengan Dishub. Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak keamanan dan seterusnya. Saya pikir niat baik bupati perlu mendapatkan respon dari semua pihak, termasuk dari semua aparatur pemerintah. Dan yang terakhir, kita berharap diskusi ini kita tradisikan karena memang kami di Yayasan Sisi Nusantara Maju cukup konsisten dan komitmen untuk selalu mengadakan agenda-agenda penguatan sumber daya manusia gitu loh di Kabupaten Bogor. Dan kami mohon dukungannya kepada Bupati, Ketua Dewan, termasuk Pak Rektor dan Pak Mulyadi juga untuk terus membangun sama-sama komitmen kita untuk penguatan sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Bogor.
Saya pikir itu Pak Moderator, terima kasih saya ucapkan kepada Bupati, kepada Ketua DPRD, pada Pak Arif, Rektor IPB, pada Kang Mulyadi dari DPR RI, dan juga kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan supporting dengan acara ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas Pak Yus atas tanggapannya. Tak terasa ya waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore. Gitu kan, mungkin masih banyak yang ingin kita diskusikan, tapi bisa kita diskusikan di momen-momen yang lain atau di ruang-ruang meeting yang lain, sehingga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati Bogor, kepada Bapak Rektor, Pak Arif, terima kasih banyak, kepada Pak Ketua DPR, kepada Pak Yus Fitriadi, kepada Kang Mulyadi, dan juga seluruh hadirin yang mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator akan undur diri. Marilah kita akhiri diskusi kali ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Pak Rektor, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Bupati, terima kasih. Pak Kang Rudi, atur nuhun pisan. Kang Mulyadi, atur nuhun. Terima kasih, Pak Bupati. Pak Yus. Bumi, mana Bumi untuk diakhiri? Kepada Bumi. Pak Musalim. Ya, mohon maaf. Lanjut sambil berkendara nih di mobil. Siap. Ya, mohon maaf tadi agak telat, maksudnya menyelesaikan rapat anggaran tadi. Siap. Oke. Sukses selalu. Amin, atur nuhun. Ya, saya kembalikan ke Bu Umi sebagai host. Mangga Bu Umi. Terima kasih sekali buat Ibu Bupati yang sudah menyempatkan hadir juga tadi Ketua DPRD, Wakil Ketua Pak Ustadz Agus Salim, terima kasih Pak Ketua Dewan juga. Semua hampir ada beberapa SKPD juga hadir, perwakilan dari kecamatan juga hadir, dari teman-teman OKP juga hadir, diskusi yang sangat menarik karena banyak dari beberapa tim juga ikut hadir di sini. Jadi kami sangat mengapresiasi, mudah-mudahan tidak hanya berhenti di diskusi ini saja, nanti kita bisa melanjutkan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Sebelumnya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bupati, terima kasih Bang Yus. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Berarti dari tadi Barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.